Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Otoritas Kesehatan Kota Milan telah memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas Inter Milan hingga hari Minggu 21 Maret 2021. Dengan demikian, laga Nerazzurri di pekan ke-28 Serie A melawan Sassuolo yang seharusnya digelar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 waktu setempat secara otomatis ditunda. Keputusan ini ditetapkan karena terdapat 2 kasus tambahan dalam skuad Nerazzurri yang dinyatakan positif COVID-19, yaitu Mattias Vecino dan Stefan De Vrij. Jadi secara keseluruhan sudah ada 4 pemain Inter yang terinfeksi virus corona, di mana sebelumnya Danilo De Ambrosio dan Samir Handanovic menjadi 2 pemain pertama yang terinfeksi penyakit tersebut. Setelah mendapatkan informasi terkait kasus positif baru, ATS Kota Milan telah memutuskan untuk mengambil beberapa langkah berikut. Yang pertama, pemberhentian seluruh aktivitas tim selama 4 hari, termasuk hari Minggu tanggal 21 Maret. Kedua, Inter versus Sassuolo yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 waktu setempat akan ditunda. Ketiga, para pemain dilarang memenuhi panggilan dari tim nasional mereka masing-masing. Pada hari Senin tanggal 22 Maret, seluruh tim akan melakukan tes swab serta tes ulang sebelum aktivitas tim bisa dilaksanakan kembali. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, semua pemain akan kembali menjalani aktivitas seperti biasa pada hari Senin mendatang dengan syarat seluruh pemain yang tersedia negatif. Sementara itu, kemungkinan penjadwalan ulang laga Inter kontra Sassuolo akan dilaksanakan pada 7 April atau di hari yang sama dengan laga tunda Juventus kontra Napoli. Laporan tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa jeda internasional datang pada saat yang tepat bagi Inter karena setiap pemain yang positif memiliki waktu yang banyak untuk menyelesaikan masa isolasi. Dan diperkirakan semua akan sembuh di awal bulan depan saat melawan Bologna di lanjutan Serie A. Selain itu, adanya larangan pemain Inter untuk membela negara masing-masing di kompetisi internasional menjadi keuntungan tersendiri bagi Inter. Inter punya 5 alasan untuk yakin bisa menjadi juara Serie A musim ini menurut laporan di media Italia. Sesuai dengan edisi cetak Gazzetta dello Sport, Nerazzurri berada di tempat benar dengan 11 pertandingan tersisa menuju gelar Scudetto pertama sejak 2010. Pasukan Antonio Conte juga memiliki jadwal yang lebih menguntungkan. Praktis hanya Napoli, Roma, dan Juventus yang bisa menjadi batu sandungan mereka di partai tersisa. Namun Inter telah menunjukkan diri mampu beradaptasi dengan lawan manapun yang mereka hadapi hingga saat ini, serta dari soliditas tim yang mereka tunjukkan saat ini. Performa luar biasa Alexis Sanchez di depan dikatakan menjadi faktor keempat dalam mendukung Conte menuju perebutan gelar, dengan pemain Chili sekarang memberikan opsi cadangan terbaik kepada Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Terakhir, ada fakta bahwa Conte dan kepala eksekutif BP Marotta memiliki keinginan untuk mengakhiri dominasi mantan klub mereka di Serie A. Nilai transfer Christian Eriksen telah meroket berkat kebangkitannya baru-baru ini bersama Inter Milan. Eriksen awalnya berpotensi meninggalkan Nerazzurri pada bursa transfer Januari lalu, di mana Arsenal dan Leicester City gencar melakukan pendekatan untuk mengamankan tanda tangan sang gelandang. Namun akhir-akhir ini seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport bahwa pemain berusia 29 tahun itu mampu merubah karirnya di Inter, dan bahkan ia sekarang menjadi starter reguler di lini tengah tim Antonio Conte. Anda Inter menjualnya di musim panas ini, maka tidak akan terlalu sulit bagi klub untuk melepas pemain internasional Denmark itu seharga 40 juta euro.
Inter membelinya dari Spurs senilai 20 juta euro pada Januari 2020 lalu dan musim pertamanya bersama klub adalah periode yang sangat sulit, di mana Eriksen tidak mampu memenuhi ekspektasi para fans secara konsisten. Inter Milan kini terlihat seperti tim yang sama sekali berbeda ketika Eriksen bermain di lini tengah. Gaya menyerang Nerazzurri juga lebih bervariasi dan sulit ditebak. Eriksen disebut-sebut menjadi salah satu kunci kesuksesan Inter mengamankan posisi puncak klasemen Serie A. Selain Eriksen, edisi cetak Tuttosport juga mengklaim bahwa Lautaro Martinez juga mengalami peningkatan nilai. Dengan laporan ini menyatakan bahwa penyerang itu sekarang bernilai antara 70 juta euro hingga 120 juta euro. TS menunjukkan bahwa Inter memiliki banyak pemain di skuad mereka yang dapat menjamin mereka untung besar jika mereka akan dijual, dengan nilai mereka hampir sepenuhnya diamortisasi di rekening klub. Alexander Kolarov kemungkinan akan hengkang pada bursa transfer musim panas ini setelah kesulitan mendapat tempat reguler di skuad Antonio Conte. Nerazzurri tampaknya tidak akan mengaktifkan opsi mereka untuk memperpanjang masa kontrak pemain Serbia tersebut, dan Bologna disebut-sebut sebagai tempat berlabuh berikutnya. Calciomercato.com melaporkan bahwa Kolarov dapat bergabung dengan Bologna untuk musim 2021-2022 secara gratis setelah kesepakatannya dengan Inter berakhir pada 30 Juni 2021. Pemain berusia 35 tahun itu hanya mencatatkan 10 penampilan di semua kompetisi bersama Inter sejak bergabung dari Roma pada musim panas lalu. Menurut laporan dari jurnalis Prancis Francois David, pemain timnas Chile Arturo Vidal ingin tetap bersama Inter Milan pada musim depan. Dalam beberapa hari terakhir telah beredar rumor tentang rencana Inter untuk melepas pemain Chile tersebut yang berkinerja buruk pada bursa transfer musim panas mendatang. Selain itu, pelatih baru Marseille George Sampaoli sangat yakin ingin bereuni dengan mantan bintang Bayern Munchen itu. Namun menurut David yang merupakan jurnalis di Le Parisien, bahwa Vidal ingin terus bersama Nerazzurri. Minggu ini Vidal sedang dalam proses pemulihan pasca operasi lutut dan akan absen hingga beberapa minggu ke depan. Menurut jurnalis sepak bola Italia dan pakar pasar transfer Gianluca Di Marzio, Inter hampir saja merekrut penyerang Torino Simone Zaza setahun yang lalu. Semua dokumentasi terkait telah disiapkan dan tinggal ditandatangani oleh pihak terkait agar pemindahan dapat diselesaikan. Tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk tidak menyelesaikan kepindahan mantan pemain West Ham United yang tetap di Torino hingga hari ini. Kondisi Alexis Sanchez yang semakin membaik sekitar waktu itu menjadi alasan Inter menarik diri untuk merekrut Zaza. Inter berpotensi membuat langkah baru untuk menandatangani Dries Mertens Napoli musim panas ini menurut Todovicages.com. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Nerazzurri telah mencoba mendaratkan pemain Belgia itu di jendela transfer sebelumnya, namun kesepakatan tidak tercapai. Inter mungkin akan berusaha kembali mendatangkan sang pemain ketika kontraknya berakhir pada bulan Juni ini, yang artinya Nerazzurri bisa mendapatkan secara gratis. Melalui Calciomercato.com, Inter berencana meminjamkan pemain muda Lucien Agoume dan Lorenzo Pirola lagi musim depan. Nerazzurri ingin keduanya mendapatkan lebih banyak pengalaman di tim utama sebelum meninjau masa depan mereka di akhir musim 2021-2022. Agoume dipinjamkan selama 1 musim di Spezia, sementara Pirola bermain untuk Monza di Serie B. Keduanya telah menikmati jumlah waktu bermain yang wajar di klub pinjaman masing-masing setelah memulai musim ini dengan kurang baik. Selain Emerson Palmieri, Federico Di Marco adalah salah satu nama yang santer akan direkrut Inter musim depan untuk menggantikan posisi Ashley Young yang masa kontraknya akan berakhir. Penampilan sang pemain musim ini sangat mengesankan di mana peminjamannya di Hellas Verona dan tertarik untuk memulangkan kembali mantan pemain Inter Primavera ini.
Sebelumnya Hellas Verona ingin menggunakan opsi mempermanenkan sang pemain seharga 6,5 juta euro, namun Inter telah mempunyai kesepakatan dengan pemain untuk bisa kembali ke Giuseppe Meazza. Selain Hellas Verona, Napoli pun telah menunjukkan minat untuk merekrut sang pemain.